Salam, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang bersama saya di dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini. Saudara-saudara, perlu kita bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kita untuk hidup pada hari ini. Maka itu mari kita datang di hadirat Tuhan, menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sebelum kita terus kepada firman Tuhan pada pagi ini. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita supaya pada pagi ini kita diberkati Tuhan lewat firman-Nya yang sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi ini mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk bernafas pada hari ini. Kami datang menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, terus menuntun, memelihara, melindungi, serta memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan yang sama-sama kami selidiki pada pagi ini menjadi berkat bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan, kami berdiri teguh di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami ikat segala gangguan-gangguan daripada yang jahat, yang coba mau mengganggu konsentrasi kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya menjadi seorang berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita atau topik kita pada pagi ini, saudara-saudara, ialah langkah-langkah menerima keselamatan. Jadi harus ada langkah dia. Keselamatan itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi pada hari ini saya mau membawa kita bagaimana langkah-langkah kita untuk menerima keselamatan itu. Mari kita baca di dalam Efesus terlebih dahulu. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, keselamatan itu adalah pemberian Allah cuma-cuma, atau pemberian Allah percuma kepada kita. Sungguh pun demikian saudara-saudara, tidak berarti bahwa keselamatan yang percuma itu sudah dimiliki semua orang. Tidak, saudara. Mengapa? Mengapa keselamatan itu tidak diperoleh oleh semua orang, walaupun keselamatan itu diberikan Allah dengan percuma kepada kita? Maka itulah ada langkah-langkahnya. Jadi itulah sebabnya kita mau belajar bagaimana langkah-langkahnya, supaya keselamatan kita itu adalah yang jelas dan pasti, bukan keselamatan yang mudah-mudahan. Saudara-saudara, di dunia ini manusia berusaha untuk mencari keselamatan. Maka itulah sebabnya kita harus belajar pada pagi ini bagaimana langkah-langkah untuk menerima keselamatan itu, saudara. Jadi
Yang pertama yaitu mengaku kita adalah orang berdosa. Saudara-saudara, ini langkah yang pertama, yaitu menyadari atau mengetahui kita adalah orang berdosa. Jadi saudara-saudara, mari kita baca dalam Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini menurut Mazmur Daud. Dia sadar bahwa dia diperanakan di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dalam kandungan ibunya pun dia sadar dia dikandung ibunya dalam keadaan yang berdosa. Jadi artinya bahwa sejak lahir kita ini adalah orang yang berdosa. Ini harus kita ketahui, harus kita paham bahwa kita adalah orang berdosa. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu maut juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi oleh karena satu orang itu Adam telah melanggar hukum Allah dan dia berdosa, maka seluruh keturunan Adam juga turut dalam dosa, jatuh dalam dosa. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi artinya siapapun juga yang lahir ke muka bumi ini, dia adalah orang berdosa. Sebab maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi dalam kandungan pun kita telah dikandung dengan dalam keadaan dosa. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semua kita adalah di bawah hukuman Tuhan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh itu saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena dosa maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah tidak ada lagi. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Sebab oleh karena dosalah yang memisahkan kita daripada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, siapapun kita yang lahir di muka bumi ini, harus kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan oleh itu kita memerlukan keselamatan. Bagaimana kita memperoleh keselamatan itu? Sungguh pun 2000 tahun yang dahulu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Namun kita harus memiliki langkah-langkah untuk memperolehnya, keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka itu sebabnya kita saudara-saudara, mari kita menyadari hidup ini, bahwa hidup ini memerlukan keselamatan jiwa kita. Jadi yang kedua, poin yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena kasih Allah. Dia datang ke dunia ini karena dia tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka itu Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, sehingga dia ditangkap, dibunuh, disiksa di atas kayu salib, sehingga mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Maka itu sebabnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah dia yang satu-satunya jadi persembahan untuk menghapus dosa kita. Jadi korban untuk penghapus dosa kita. Saudara-saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh itu saudara-saudara, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Supaya siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun Yesus telah datang mengambil rupa seorang manusia 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang ini masih banyak manusia di muka bumi ini telah menolak Dia dan tidak percaya kepada Dia. Maka itu keselamatan yang percuma itu tidak dapat dimiliki, karena kita menolak Tuhan Yesus yang memberi anugerah yang percuma itu, yang adalah Tuhan Yesus yang satu-satunya juru selamat umat manusia, yang ditolak oleh banyak orang. Oleh itu saudara-saudara, tidak ada jalan lain untuk kita masuk ke dalam surga selain hanya Yesus yang sebagian orang tolak. Tetapi kita bersyukur karena Dia, Yesus, yang telah mati untuk kita, yang kita imani dan yang kita percaya, yang menjadi juru selamat kita. Dan juga dalam Lukas pasal 5 ayat 32, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudara, kita lihat di sini, saudara. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan memanggil orang benar. Dia katakan, Aku datang memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi tujuan datang Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita bertobat. Bertobat daripada dosa, bertobat daripada hidup kita yang jahat, dan kembali kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus untuk menebus dosa kita. Maka itu sebabnya saudara-saudara, Yesus datang supaya kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 yang berbunyi demikian, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkit Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Dikatakan di sini mengaku dengan mulut Yesus itu adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kamu tidak mengaku Yesus Tuhan, kamu tidak dapat diselamatkan. Maka itu kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengaku Dia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menebus umat manusia. Dan kalau kita percaya dalam hati kita, maka kita diselamatkan. Kalau kita percaya Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Dia mati tetapi dibangkitkan oleh Allah, dan sekarang sudah naik ke surga dan ada di surga dan akan datang kembali. Maka itu saudara-saudara, inilah yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Harus percaya Dia Tuhan, harus percaya Dia adalah juru selamat yang diutus Tuhan, baru kita dapat diselamatkan, saudara-saudara. Jika kita tidak mengaku Yesus Tuhan, tidak ada jalan lain, tidak ada agama di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan manusia daripada dosa. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Walau perbuatan baik pun, bagaimanapun usahamu tidak akan berhasil untuk menyelamatkan jiwamu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga, bukan agama yang menyelamatkan kita. Oleh itu saudara-saudara, seperti ayat firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengaku Yesus Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, dia diselamatkan. Oleh itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini mengaku Yesus itu adalah Tuhan, mengaku Yesus itu adalah juru selamat yang diutus Tuhan untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Dan seterusnya,
Poin yang ketiga, pertobatan. Bertobat dan dibaptis. Saudara-saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah langkah-langkah seterusnya? Langkah-langkah seterusnya ialah kita harus bertobat. Bertobat. Mengapa harus kita bertobat? Sebab jika kita tidak bertobat, kita akan mati di dalam dosa kita. Jadi kita harus bertobat dan menerima Yesus dalam hidup kita, dan kita dibaptis. Markus pasal 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini adalah seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dia datang ke Sungai Yordan, lalu menyerukan kepada seluruh orang dari segala penjuru dunia, mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah katanya. Apa itu bertobat? Bertobat adalah meninggalkan hidup kita yang berdosa, meninggalkan hidup kita yang jahat, meninggalkan hidup kita yang tidak dapat menyelamatkan diri kita, meninggalkan hidup kita yang selalu cenderung kepada hal-hal yang jahat, dan hidup kita penuh dengan dosa, dan kita akui semua dosa kita kepada Tuhan. Itulah yang disebutkan bertobat. Bertobat dan tinggalkan semua kejahatan itu dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan itu barulah mereka dibaptis. Dibaptis supaya mereka diselamat, Tuhan mengampuni dosa mereka. Jadi saudara-saudara, berita yang sangat penting adalah berita pertobatan. Supaya kita bertobat dan tinggalkan hidup lama kita dan serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang yang datang menyerahkan diri kepadanya untuk dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi pembaptisan itu merupakan sebagai tanda pertobatan. Jadi kita harus bertobat baru dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Sekali lagi, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Jadi siapapun yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, orang itu harus sudah bertobat. Saudara-saudara, kita lihat di dunia akhir ini, banyak gereja-gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang telah dibaptis. Tetapi banyak daripada orang-orang yang telah dibaptis itu belum bertobat. Ingat saudara-saudara, walaupun engkau dibaptis berkali-kali pun engkau dibaptis, kalau engkau belum bertobat, tidak ada maknanya saudara. Sebab baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Jadi bukan baptisan itu yang penting, pertobatan yang penting. Jadi pertobatan itu adalah tanda pertobatan. Maka itu saudara-saudara, kita yang di luar sana yang belum bertobat, bertobatlah. Saudara-saudara, jika kita belum bertobat tetapi sudah dibaptis, badan kamu basah tetapi hati kamu tidak akan basah. Maka itu sebabnya banyak orang tidak berubah karakternya, tidak berubah sifatnya, tidak berubah hidupnya. Masih hidup yang lama seperti yang dulu. Kenapa? Karena belum bertobat walaupun sudah dibaptis.
walaupun sudah dibaptis tetapi belum bertobat, tidak ada gunanya, saudara. Maka itu sebabnya kita harus bertobat dan dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Jadi harus bertobat terlebih dahulu baru memberi diri untuk dibaptis, supaya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus supaya dosa kita diampuni. Saudara-saudara, mari kita pada hari ini, banyak orang yang telah dibaptis lalu meletakkan siji baptisannya menjadi hiasan di dinding. Banyak orang yang menyimpan siji baptisannya di tempat yang sangat yang baik, di dalam file. Banyak orang menyimpan surat baptisannya begitu rapi. Ada yang menggantungnya di dinding sebagai hiasan, menandakan dia sudah dibaptis, tetapi hidupnya tidak berubah-ubah. Kenapa? Sebab dia belum bertobat walaupun sudah dibaptis. Oleh itu saudara-saudara, dalam pengalaman saya sendiri, banyak orang yang sudah saya baptis, tetapi ada yang sudah berubah dan sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tetapi banyak juga yang kembali kepada hidup lama. Kenapa? Saya dapat jawabannya adalah karena mereka belum bertobat sungguh-sungguh. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan dalam ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini, jika kita mengaku dosa kita, yaitu dosa kita harus diakui. Itulah kita harus bertobat, itu harus mengakui dosa. Jadi Allah dan setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya jika kita mengakui dosa, hanya kita mengakui siapa kita ini di hadapan Tuhan, hanya kita mengakui kita adalah orang yang berdosa, bahwa kita banyak dosa, dan kita minta supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi itulah saudara-saudara, kita lihat bahwa orang yang sudah menerima Yesus harus bertobat dan dibaptis supaya diselamatkan. Ya saudara-saudara, pada hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, supaya baptisan kita yang lalu bukanlah baptisan yang hanya sekadar untuk memenuhi syarat, tetapi baptisan yang menandakan kita sungguh-sungguh sudah bertobat, saudara-saudara. Dan yang keempat, setia kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah kita sadar kita adalah orang yang berdosa dan kita memerlukan Yesus menjadi juru selamat kita, dan kita bertobat dan dibaptis, dan kita telah diselamatkan. Selepas itu kita harus hidup setia kepada Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Jadi hidup kita harus setia menaati Dia, hidup setia kepada Dia, baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam penderitaan, baik dalam kesusahan, baik dalam kemiskinan. Kita harus setia terus menerima semua keadaan. Jadi kesetiaan itu sangat penting. Di dalam kesetiaan itu kita memerlukan kesabaran di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Saudara-saudara,
Sebab kita tidak lari daripada kenyataan hidup, di mana kita dilanda oleh berbagai tantangan hidup, masalah pergumulan hidup yang tak putus-putusnya menimpa kita. Maka itu harus kita sabar dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai menyangkal Dia. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai mengundur diri. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini juga Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, yaitu dia tahu mereka taat, tetapi di samping itu juga Paulus menyerukan supaya jemaat Filipi tetaplah kerjakan keselamatanmu, katanya, yaitu mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Semua orang yang percaya Yesus, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah memiliki keselamatan. Lalu bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Yaitu seperti yang saya katakan awal tadi, yaitu harus kita taat, harus kita setia, menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan, dan tunduk kepada Dia, dan menyerahkan diri kepada Dia, dan terus melakukan perintah kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Baik susah senangnya, kita harus mengandalkan Dia. Jadi kita juga bekerja untuk Tuhan, melakukan hal-hal untuk melayani Tuhan. Jadi ini semuanya kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Hidup taat itu sangat penting. Hidup bergumul, menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Itu sangat penting. Itu cara kita mengerjakan keselamatan kita. Sebab kita hidup di dunia ini di bawah pengaruh kuasa-kuasa jahat. Maka itu hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Dia memberi kekuatan untuk kita bertahan daripada serangan-serangan musuh kita. Maka itu sebabnya kita harus taat setia kepada Dia, harus memandang kepada Dia dalam pergumulan, dalam masalah dan tantangan hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b yang berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, kita harus setia sampai mati. Artinya di sini saudara-saudara, harus kita dalam keadaan susah, sakit bagaimanapun, walau mati sekalipun tetap setia. Walau kita hidup dalam keadaan miskin sekalipun, harus kita setia sampai mati. Dalam kesusahan apapun, harus kita setia sampai mati. Dalam keadaan seluruh hidup kita, harus setia sampai mati. Baru Tuhan mengkotakan kita kehidupan. Saudara-saudara, jadi menjadi pertanyaannya ialah, bagaimana jikalau kita tidak setia? Nah, pertanyaannya yang harus kita renungkan adalah, bagaimana kalau kita tidak setia? Nah, kita baca dalam beberapa ayat ini lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Dikatakan Paulus di sini, yaitu Injil itu kamu diselamatkan. Ya, kita diselamatkan oleh Injil. Betul, kita diselamatkan. Puji Tuhan, kita diselamatkan. Tetapi harus ingat, lalu kata Paulus lagi dalam ayat ini, asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya, asal kita berpegang teguh pada Injil, pada janji-janji Tuhan, berpegang teguh pada semua perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, kita berpegang teguh.
tentang keselamatan kita, tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan semuanya kita berpegang teguh. Jangan mudah putus asa, kecewa. Nah, dikatakannya lagi, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara-saudara, banyak orang yang sia-sia menjadi percaya. Mengapa saya katakan banyak orang sia-sia menjadi percaya? Sebab banyak orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Maka inilah orang-orang yang sia-sia menjadi percaya. Maka itu saudara-saudara, saya harap supaya saudara yang di luar sana, jangan Anda sia-sia menjadi percaya. Sekali percaya, jangan lepaskan imanmu. Berpegang teguhlah pada janji Tuhan, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab hidup ini hidup sementara, tetapi janji Tuhan adalah kekal abadi, bahwa Dia memahkotai kehidupan bagi kita. Maka itu saudara-saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang ada padamu. Juga kata Paulus berkatakan demikian. Banyak orang-orang menyia-nyiakan keselamatan yang ada padanya dengan hidup masih berfoya-foya, dengan hidup terikat dengan hal-hal duniawi, masih terikat dengan dosa. Jadi ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatannya. Saudara-saudara, juga kita lihat juga, kalau kita tidak setia, apalagi kata firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, memang benar. Semua orang benar akan hidup oleh iman. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi maka itu kita hidup karena iman. Tetapi katanya lagi, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Jadi saudara-saudara, saudaraku yang kekasih semua, sungguh pun kita telah memiliki kepastian di dalam Tuhan Yesus. Sungguh pun kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi jika kita mengundur diri, maka Tuhan tidak berkenan. Jangan berpikir bahwa Anda telah disayangi Tuhan. Jangan berpikir kita masih diberkati Tuhan, atau dijaga Tuhan, atau dilindungi Tuhan, atau jangan berpikir Tuhan masih menyayangi kita. Jangan kita berpikir demikian jika kita mengundur diri. Sebab firman Tuhan mengatakan, apabila ia mengundur diri, maka aku tidak berkenan. Siapapun yang mengundurkan diri, siapapun yang meninggalkan Tuhan Yesus, siapapun yang tidak setia kepada Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, aku tidak berkenan. Jika Tuhan tidak berkenan, maka namamu terhapus di sorga. Maka itu sebabnya kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai nama kita yang sudah tercatat di surga itu dihapuskan. Tetapi kita mau supaya setiap nama kita tercatat di surga sampai akhir hidup kita. Jadi oleh itu saudara-saudara, pada hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah langkah-langkah untuk memperoleh keselamatan, untuk menerima keselamatan. Oleh itu saudara-saudara, seperti mana yang saya katakan lebih awal tadi, kita harus menyadari kita adalah orang yang berdosa dan perlu pertolongan, perlu juru selamat yang menyelamatkan jiwa kita, roh kita. Dan setelah itu kita harus menerima Yesus satu-satunya yang datang ke dunia ini, yang untuk menebus kita, yang dia adalah jalan keselamatan, yang dia adalah jalan kehidupan. Dan kita harus percaya kepada dia, menerima dia dalam kehidupan kita. Setelah itu kita harus bertobat, meninggalkan hidup lama kita, meninggalkan dosa. Dan selepas itu kita harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, supaya dosa kita diampuni. Dan setelah dosa kita diampuni, kita harus hidup setia kepada Tuhan. Dalam apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, tetap taat setia sampai mati. Tetapi jika kita tidak setia, Tuhan tidak berkenan. Jika kita mengundur diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jadi jangan sampai keselamatan kita menjadi sia-sia. Jangan sampai
kita menyia-nyiakan keselamatan yang telah kita terima. Tetapi marilah kita pada hari ini mengerjakan keselamatan yang telah kita miliki, dan takut dan gentar dan setia kepada Dia sampai mati. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang mendorong kita bersama pada pagi ini. Biarlah kita dikuatkan melalui firman ini, supaya kita tetap kuat, tetap setia, yakin kita sudah memiliki kepastian dalam Tuhan Yesus, yakin kita telah diselamatkan. Maka itu jangan lagi kita khawatir akan hal-hal dunia, jangan lagi kita khawatir akan hidup ini, jangan kita khawatir lagi apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita bersukacita karena nama kita telah tertulis di sorga. Dan itulah yang kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab nama kita, nama saya, nama Anda semua telah Tuhan catat di sorga. Tuhan telah tulis di sorga, dalam buku kehidupan di sorga. Maka itu Tuhan, kita harus pada hidup kita sementara waktu ini, kita harus mengutamakan Dia, kita harus memuji Dia, menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, baik waktu senang, baik waktu susah, baik dalam keadaan sakit, baik waktu dalam sehat, baik dalam kemiskinan, baik dalam kesenangan. Semuanya kita harus memuji Dia, menyembah Dia. Semuanya harus kita beri kepujian kepada Dia. Sebab jauh daripada itu Dia menyediakan yang terbaik untuk kita, yaitu kehidupan kekal. Bukan kehidupan kekal yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang bersama Dia sendiri. Hidup bersama Tuhan sendiri. Saudara-saudara, betapa indahnya, betapa cucinya harus kita hidup di dunia ini. Kita jaga kekudusan hidup kita, kita jaga lidah kita, kita jaga hati kita, kita jaga hidup kita jaga perkataan kita, supaya kita hidup benar dan kudus di hadapan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, maka kita orang percaya harus kudus, supaya kita layak di hadapan Dia, supaya kita layak hidup bersama Dia di sorga. Maka itu saudara-saudara, pada pagi ini, pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hati kita, supaya kita benar-benar mengalami perubahan dalam kehidupan kita dan menjadi orang yang setia, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dikuatkan, kami yakin bahwa kami telah memiliki kepastian hidup kekal yang Tuhan anugerahkan buat kami. Oleh itu Tuhan, kami hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu ini. Kuatkanlah, teguhkanlah hati kami semua. Dan biarlah kami menyelidiki hidup kami, apa yang kurang, apa yang belum kami betulkan. Pada hari ini kami rindu agar kami dicamah, dipulihkan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal sampai kekal. Engkau Allah yang hidup, yang luar biasa, yang senantiasa hadir di setiap saat, setiap waktu, yang memimpin, menuntun, memelihara, memberkati hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.